Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ramadhani dengan NPM 2023150. Saya berasal dari kelas R3I Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mazhab historismus. Mazhab historismus dikenal sebagai penganjur paham nasionalisme, baik dalam kehidupan ekonomi maupun bermasyarakat. Mazhab ini lahir di Jerman, di mana nilai nasionalisme tertanam begitu kuat pada masyarakatnya. Pada abad ke-19, adanya perbedaan institusi sosial dan ekonomi antara Jerman dan Inggris berimplikasi pada perbedaan ideologi ekonomi mereka. Teori ekonomi klasik yang berasal dari Inggris dianggap tidak mampu memberikan solusi atas situasi di Jerman pada saat itu. Karena itu, mazhab historismus berkembang sebagai sebuah kritik atas doktrin ekonomi klasik. Menurut mazhab historismus, fenomena ekonomi dianggap sebagai sebuah bagian tertentu dari perjalanan sebuah bangsa. Oleh karena itu, pemikiran dan penelitian ekonomi harus berada dalam perspektif sejarah sehingga kebijakan yang dihasilkan didasarkan atas realitas dunia nyata, bukan berdasarkan pemikiran abstrak dan dengan asumsi yang terkadang kurang realistis. Selanjutnya terdapat 4 prinsip dan ajaran utama dari mazhab historismus. Yang pertama yaitu menekankan pada pendekatan yang bersifat evolusioner pada ilmu ekonomi. Mazhab ini memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan dan pembangunan secara kumulatif. Menurut mazhab ini, sebuah masyarakat akan senantiasa berubah, namun dengan siklus yang konstan. Yang kedua, menekankan pada pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Mazhab ini menekankan tentang adanya komunalisme ekonomi, di mana organisme sosial dipandang sebagai akumulasi dari setiap unit yang ada di dalamnya, dan membentuk sebuah konstan yang unik, bukan sebagai unit yang terpisah dan berjalan sendiri atau individualis. Mazhab ini juga menekankan tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan tidak mempercayai invisible hand yang menghasilkan keseimbangan pasar. Yang ketiga yaitu mazhab historismus menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya dan mempelajari ekonomi dari perspektif sejarah-sejarah umat manusia. Yang keempat, mazhab historismus mendukung pandangan yang bersifat konservatif. Mazhab ini memandang perlu adanya kebijakan yang mengarah pada perbaikan kondisi masyarakat secara umum karena terdapat dampak positif yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada beberapa tokoh atau pakar yang terkenal dari mazhab historismus, yaitu yang pertama adalah Johann Gottfried Herder tahun 1744 sampai 1803. Salah satu pemikir awal yang dianggap sebagai pendiri mazhab historismus, Herder mengembangkan gagasan tentang Volksgeist atau jiwa bangsa yang menekankan bahwa setiap bangsa atau budaya memiliki semangat atau karakteristik unik yang hanya bisa dipahami dalam konteks sejarahnya. Herder berpendapat bahwa perkembangan budaya dan peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sejarah, sosial, dan geografis, dan bahwa tidak ada peradaban yang dapat dianggap lebih unggul dari yang lain. Yang kedua ada Friedrich Nietzsche tahun 1862 sampai 1954, sejarawan Jerman lain yang berperan besar dalam pengembangan historismus. Nietzsche merupakan gagasan tentang pentingnya institusi dan kekuatan politik dalam sejarah. Dia menulis karya-karya besar tentang perkembangan gagasan nasionalisme dan liberalisme di Eropa. Dalam bukunya Die Idee des Staatsrechten in der Neueren Geschichte, ide tentang rasionalitas negara dalam sejarah modern. Nietzsche menganalisis hubungan antara moralitas dan politik dalam perkembangan negara modern. Yang ketiga ada Wilhelm Dilthey tahun 1833 sampai 1911. Dilthey adalah seorang filsuf dan sejarawan yang memperkenalkan konsep hermeneutika atau seni memahami yang menekankan pentingnya interpretasi dalam memahami sejarah manusia. Menurut Dilthey, ilmu sosial dan humaniora memerlukan pendekatan yang berbeda dari ilmu alam. Karena sifat
pengalaman manusia yang sangat dipengaruhi oleh sejarah dan konteks. Dia juga menekankan pentingnya pengalaman hidup dan perspektif subjektif dalam memahami tindakan manusia di masa lalu. Yang keempat ada Benedetto Croce, tahun 1866 sampai 1952, sejarawan dan filsuf Italia. Croce adalah tokoh penting dalam mazhab historismus dengan kontribusi utamanya dalam bidang historiografi. Dia melihat sejarah sebagai proses kontinu yang berkesinambungan dan menolak pandangan bahwa sejarah dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang terpisah. Croce juga berargumen bahwa semua sejarah pada dasarnya adalah sejarah kontemporer. Artinya, pemahaman sejarah selalu dipengaruhi oleh kondisi dan masalah saat ini. Kesimpulan dari para pemikir ini yaitu di mana mazhab historismus mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya kumpulan peristiwa masa lalu, tetapi merupakan proses dinamis yang mempengaruhi perkembangan gagasan, kebudayaan, dan masyarakat. Mereka menekankan bahwa untuk memahami dunia saat ini, kita harus melihatnya dalam konteks sejarah yang terus berkembang. Pemikiran ini memberikan wawasan penting dalam berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Selanjutnya ada kritik terhadap historismus. Yang pertama yaitu determinisme sejarah. Historismus kadang dianggap sebagai mempromosikan pandangan deterministik di mana sejarah sepenuhnya menentukan perilaku dan pemikiran manusia, mengabaikan kebebasan individu untuk bertindak di luar konteks sejarah mereka. Yang kedua ada relativisme. Penekanan yang kuat pada relativisme sejarah dianggap oleh beberapa kritikus sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip moral atau hukum yang bersifat universal. Kesimpulan dari mazhab historismus yaitu mengajarkan bahwa untuk memahami dunia, kita harus melihatnya melalui lensa sejarah. Sekian penjelasan mengenai mazhab historismus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.